Selamat pagi anak-anak yang kami cintai. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika pada hari ini. Baiklah anak-anak kami, pada hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan untuk siswa-siswi kelas 7 ya. Ya, dimanapun Anda berada, sebelum kita belajar, ya persiapkan diri kalian, lengkapi semua alat tulisnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan matematika. Pada perbandingan hari ini, kita akan pelajari tentang pengertian perbandingan dan beberapa contohnya. Kali ini, coba kita lihat pengertian perbandingan. Perbandingan itu adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan yang sejenis. Ya, syarat dan penulisan perbandingan. Setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama, misalnya satuan panjang, satuan berat, dan satuan waktu. Bilangan yang diperbandingkan biasanya ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana, ya, maksudnya dalam bilangan yang lebih kecil. Nah, berdasarkan konsep matematika, penulisan perbandingan itu dapat ditulis dalam bentuk pecahan atau berbentuk titik dua. Ya. Contohnya seperti ini. Nah, usia Lucy adalah 12 tahun, sedangkan usia adiknya Mirna adalah 9 tahun. Artinya Lucy lebih tua dari adiknya ya. Berapakah perbandingan usia Lucy dan usia Mirna? Jelas, perbandingan usianya pasti usia ini 12 banding 9. Nah, tapi 12 banding 9 itu bukanlah bentuk yang sederhana. Ya, karena tadi disebutkan di sini bilangan yang diperbandingkan biasanya ditulis dalam bentuk yang sederhana, ya. Maka 12 banding 9 ini kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 3. 12 dibagi 3 berbanding 9 bagi 3. 12 bagi 3 adalah 4, 9 bagi 3 adalah 3. Maka perbandingan usia Lucy dan usia Mirna adalah 4 banding 3, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus dibagi 3? Karena FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 12 dengan 9 adalah 3 ya. Nah, pada semester kemarin kita sudah belajar mengenai FPB dari dua bilangan ya. Jadi ini adalah FPB dari 12 dan 9. Contoh yang kedua, perhatikan soal berikut. Jumlah siswa kelas 7H dan kelas 7K adalah 75 siswa. Jika perbandingan jumlah siswa 7H dan 7K adalah 2 banding 3, tentukanlah jumlah siswa masing-masing kelas. Nah, perhatikan, siswa 7H dibanding siswa 7K 2 banding 3. Maka anggap aja FPB dari jumlah siswa itu adalah X gitu ya. Nah, FPB faktor persekutuan terbesarnya dari jumlah siswa itu adalah X. Maka jumlah siswa 7H adalah 2X. Siswa 7K adalah 3X, 2 banding 3. Jika dijumlahkan dua-duanya adalah 75. Ya kan? Nah, sedangkan 2X ditambah 3X adalah 5X. 5X sama dengan 75. Maka didapatlah X adalah 75 dibagi 5 sama dengan 15. Maka jumlah siswa kelas 7H adalah 2 kali 15 karena perbandingannya 2. 2 kali 15 sama dengan 30. Dan jumlah siswa 7K adalah 3 kali 15 sama dengan 45 siswa. Ya. Nah, dari sini dikalikan. Ya, 2 kali 15 dan 3 kali 15. Oke, kita lanjutkan dengan contoh nomor 3. Nah, selisih usia Rani dan usia Joko adalah 12 tahun. Jika perbandingan usia Rani dan usia Joko adalah 5 banding 3, berapakah jumlah usia mereka? Nah, misalkan saja usia Rani itu adalah R dan usia Joko itu adalah J, ya. Supaya kita lebih gampang menuliskannya, maka usia Rani itu adalah R dibagi dengan R kurang J. Nah, ya kan? Ini pengurangan perbandingannya ini. Dikali dengan selisih usia Rani dan usia Joko sama dengan 5 per 5 kurang 3 dikali 12 karena selisihnya 12 sama dengan 5 per 2. Kenapa 2? Karena 5 kurang 3 adalah 2 ya kan? Kali 12. 5 kali 12 adalah 60 per 2. 60 bagi 2 sama dengan 30.
tahun ya. Maka usia Rani adalah 30 tahun. Sedangkan usia Joko sama dengan J per R kurang J kali selisih R dan J. Nah, sama dengan 3 per, karena 3 tadi dari perbandingannya kan Joko kan 3 ya. 3 per 5 kurang 3 dikali 12 sama dengan 3 per 2 kali 12. 3 kali 12 sama dengan 36 per 2 sama dengan 36 bagi 2 sama dengan 18 tahun. Maka usia Rani 30, usia Joko adalah 18 tahun. Kembali ke pertanyaan, berapakah jumlah usia mereka? Maka jumlah usia mereka adalah 30 ditambah 18 tahun sama dengan 48 tahun. Ya, mudah ya. Nah, kemudian kita teruskan dengan contoh yang nomor 4. Ya, ini yang agak lebih sulit sedikit. Ya, sengaja Bapak buat contoh ini supaya kamu bisa mengerjakan soal yang lebih bagus lagi ya. Perbandingan usia Ari dan Bobby saat ini adalah 2:3. 12 tahun yang akan datang, perbandingan usia mereka adalah 6:7. Berapa tahunkah usia mereka masing-masing saat ini? Nah, jadi anggap aja gini, usia Ari itu A, Bobby itu B ya. Misalkan faktor persekutuan terbesar dari kedua usianya ini adalah X. Maka usia Ari itu diambil dari sini 2X. Usia Bobby sekarang itu 3X kan ya. Iya. Maka perbandingan usia mereka 12 tahun yang akan datang adalah usia Ari itu 2X tambah 12 ini. Ini usia Ari. Kan hari sekarang dia 2X tahun. 12 tahun yang akan datang berarti 2X tambah 12 kan itu ya. Nah, usia Bobby juga gitu. 3X tambah 12 tahun yang akan datang. Perbandingan usia mereka nanti kalau sudah 12 tahun yang akan datang adalah 6:7. Nah, maka ini kita selesaikan ini. Ini kita kalikan dulu 6 dikali 2X kali 12 7 kali 2X tambah 12 ini. 7 kali 2X tambah 12 sama dengan 6 dikali 3X tambah 12. Yaitu ini. Ya. Jadi ini didapat dari mana? Ini Bapak kalikan 7 kali 2X tambah 12 sama dengan 6 dikali 3X tambah 12 itu ini. Nah, kita selesaikan. 7 kali 2 adalah 7 kali 2X adalah 14X ini ya. Ditambah 7 kali 12 adalah 84 sama dengan 6 dikali 3X 18X. 6 kali 12 adalah 72 ya. Nah, supaya ini mudah dikerjakan, ambil aja dari bilangan yang terbesar, tapi jika bilangan ini berpindah ruas maka tandanya harus berubah. Nah, misalnya gini, ini 18 ya, 18X dikurangi dengan 14X sama dengan 84 dikurang 72 ya. Nah, 18X kurang 14X adalah 4X ya. 84 dikurang 72 adalah 12. Nah, maka X sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, itulah nilai X-nya. Inilah FPB-nya dari usia mereka. Sehingga diperoleh usia Ari sama dengan 2X, 2 kali 3 sama dengan 6 tahun. Dan usia Bobby sama dengan 3X, sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 tahun. Maka usia Ari pada saat ini adalah 6 tahun, usia Bobby adalah 9 tahun. Ya. Nah, sebagai latihan bagi kalian, coba perhatikan soal ini. Perbandingan usia Budi dan ayahnya adalah 1:5. 6 tahun yang akan datang perbandingan usia mereka adalah 1:3. Maaf kalau sempat saya buat 1:4. Berapa tahunkah usia mereka masing-masing saat ini? Ya, silahkan dikerjakan dalam buku latihan, silahkan di-share ke Bapak ya. Nah, jangan lupa subscribe. Subscribe itu adalah gratis. Terima kasih, selamat bekerja, selamat belajar. Terima kasih.